buat 02. Kan ada pembelaannya bahwa waktunya kurang cukup untuk menjelaskan data ini dan itu. Nah, saya harap 02 itu seperti 01 dan 03, yaitu memperbanyak ruang diskusi publik yang langsung. Hola netizen yang tercinta, setelah debat capres ketiga berakhir, berbagai pihak memberikan penilaiannya. Salah satunya berasal dari komika Bintang Emon yang sering membawakan materi tentang politik. Bintang Emon memberikan penilaiannya terhadap semua pasangan calon presiden dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya. Menurut Bintang Emon, pendapatnya ini merupakan masukan atau saran kepada masing-masing calon presiden. Bintang Emon menilai bahwa sebagian masyarakat seakan belum siap dengan cara Anies Baswedan berdebat. Hal itu membuat pesan yang ingin disampaikan Anies tertutup oleh kesan yang dinilai sebagian orang menyerang personal. Kemudian untuk paslon 02 Prabowo Subianto, Bintang Emon menyarankan agar mereka membuka ruang diskusi dengan masyarakat seperti yang dilakukan Anies dan Ganjar. Sedangkan untuk Ganjar Pranowo, Bintang Emon menilai bahwa capres nomor urut 3 itu jahat. Bintang Emon menjelaskan bahwa Prabowo seakan mencoba merangkul Ganjar, tapi di sesi akhir Ganjar justru menyerang capres nomor urut 2. Bintang Emon juga menambahkan bahwa Ganjar dalam debat capres ketiga terlihat sudah tidak berada di posisi abu-abu. Hal itu dibuktikan Ganjar dengan ikut mengoreksi Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ini tanggapan gua apa? Koreksi mungkin ya. Masukan buat masing-masing capres. Buat 01 menurut gue tuh kurang menyesuaikan dengan keadaan jurinya. Pemilu kan penjurian, kita masyarakat jurinya, kita yang akan menentukan wah siapa nih yang akan memimpin kita, itu kita. Tapi keadaan jurinya, keadaan kita warga Indonesianya kebanyakan itu belum siap atau tidak terbiasa dengan belak-belakan, dengan debat yang langsung nyerang wang gitu. Makanya ada beberapa suku di Indonesia yang terkenal belak-belakan. Kenapa terkenal? Karena memang ya di rata-rata kita tidak belak-belakan sebenarnya kebanyakannya gitu. Apakah itu baik atau buruk ya itu udah lain soal. Tapi buat 01 jadinya ada beberapa poin yang bagus. Itu tuh ketutupan di sebagian orang karena kesan yang terbaca, jadinya anjir apaan sih lu nyerang-nyerang, nyindir-nyindir. Padahal esensi debat sih gitu, tapi ya mungkin bisa dibungkus lebih baik gitu ke pendekatannya. Buat 02 kan ada pembelaannya bahwa waktunya kurang cukup untuk menjelaskan data ini dan itu. Nah, saya harap 02 itu seperti 01 dan 03, yaitu memperbanyak ruang diskusi publik yang langsung, komunikasi dua arah, sehingga apa yang diinginkan untuk Indonesia, apa aspirasinya itu benar-benar langsung disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Karena menurut saya sejarahnya udah berganti lah, pejabat tuh kayaknya lebih enak, lebih bagus komunikasi langsung dua arah gitu, sehingga kita bisa nanya langsung gitu. 03 kamu terlalu jahat. Pak Prabowo dari awal udah mencari kawan dalam perdebatan ini, disikat juga. Tapi ya itu esensi debat, harus membuktikan bahwa gua nih lebih baik daripada yang lain gitu. Tapi kalau koreksi gua buat 03 tuh sebenarnya di debat pertama menurut gue paling gak jelas 03 buat gue ya. Gak jelas mau ngelanjutin apa mau merubah gitu. Tapi akhirnya dijawab di debat semalam dengan ikut mengkoreksi Pak Prabowo yang digadang-gadang sebagai wajahnya petahana tadi. Seru sih, seru. Ayo berantem lagi, ayo. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Assalamualaikum guys, masih rame nih ya ngomongin debat capres tadi malam. Karena memang debat capres tadi malam itu kayak naik level gitu ya guys ya dari debat yang sebelumnya. Dan ini menurut aku patut diapresiasi sih KPU dalam hal ini. Keren lah dalam mengusung temanya ya, yang berkaitan dengan geopolitik, pertahanan nasional dan sebagainya itu ya guys ya. Kalian bisa lihat tadi malam. Namun sampai sekarang yang menjadi buah bibir adalah yang berkaitan dengan capres nomor 2 ya, Eyang Wowo alias Pak Prabowo ini ya guys ya. Banyak emak tuh katanya
sepertinya nangis gitu ya usai debat capres tadi malam. Melihat sosok Pak Prabowo yang ekspresinya itu kayak nahan tangis gitu ya. Banyak orang yang menyayangkan, katanya kok kasihan banget sih Pak Prabowo ini diserang pribadinya gitu kan. Seharusnya yang harus dikasihani itu kita-kita ya guys, yang mungkin masih banyak saudara kita yang makan aja susah, banyak yang nganggur, para tentara masih banyak yang ngontrak, para purnawirawan yang masih pada nggak punya rumah padahal mereka begitu berjasa untuk negeri ini gitu kan. Kalau yang Wawa mah ya dia mah punya kekayaan 2 triliun guys. Dan berkaitan dengan debat capres tadi malam ya guys ya, sebenarnya apa yang kita lihat itu sesuatu yang wajar lah. Namanya juga debat capres gitu kan. Rakyat Indonesia itu harus melihat seberapa unggul sih ibaratnya calon presiden yang akan mereka pilih, kecerdasannya, mentalnya, tingkat emosi dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ya seharusnya para pendukung 02 itu nggak harus baper lah, apalagi ibaratnya kayak menyerang balik Pak Anies gitu. Karena menurut aku semuanya sudah pada porsinya ya. Kalau bicara masalah menyerang pribadi, apa kabar sih dari kemarin yang Pak Wowo itu banyak menyerang Pak Anies, banyak nyinyirin Pak Anies di berbagai media, kalian bisa melihat gitu kan. Yang Pak Anies katanya nggak tahu terima kasih, nggak tahu etika, nggak tahu balas budi dan lain sebagainya. Ini giliran di forum ibaratnya diserang yang memang berkaitan dengan dunia pertahanan nasional, yang dimana Pak Wowo ini kan selaku Menhan gitu ya, Pak Prabowo ini. Jadi menurut aku apa yang terjadi tadi malam itu ya memang wajar sih kayak gitu. Namanya juga sekali lagi ya ini debat capres gitu. Kalau di luar negeri itu lebih parah lagi guys, bisa lebih ekstrim ya debat capres di luar negeri itu. Jadi buat semuanya lah ya, aku harap sih nggak usah terlalu baper. Masing-masing kita harus tetap dengan menahan diri, dengan hati yang dingin, yang bersih. Kita ciptakan lah ya kalau pemilu damai itu bisa tercipta di tahun 2024. Beda pilihan itu wajar ya guys ya, namun yang pasti ketiga bapak capres ini adalah orang-orang yang unggul ya di Indonesia ini, yang mungkin masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pokoknya kedepannya kita lihat ya skenario Allah itu seperti apa. Sekali lagi kita tetap harus menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Debat cawapres semalam bikin gedek. Kalian nggak milih nomor 1, kalian sudah menyelamatkan Indonesia guys dari ambang kehancuran pastinya. Kalian udah ada yang nonton belum sih live debat cawapres semalam gitu guys? Aku sih baru kayak nonton setengah sih ya, soalnya kan sudah kemalaman banget, terus paginya kan aku harus kerja, jadi cuman nggak nonton sepotong aja gitu, setengah aja gitu. Tapi dari aku nonton setengah aja itu tuh sudah kayak greget banget, tau gak sih guys? Gregetnya di sini adalah paslon nomor 1 sih ya. Emang dari dulu tuh aku tuh memang bukan nggak suka, gimana ya, agak kurang deh kalau misalnya paslon nomor urut 1 itu menjadi pejabat di apapun itu ya. Kita bisa lihat gitu ya guys, dari debat dari awal debat gitu ya sampai tadi malam gitu, udah berarti sudah ketiga atau keempat kali debat gitu ya guys. Kita bisa lihat kan, nggak capresnya, nggak cawapresnya, semuanya itu pada kayak blunder dan sukanya tuh kayak nyerangnya personal gitu, tahu nggak sih kalian? Jadi bukan dalam artian konteks kita ini berdemokrasi, gimana caranya kita membuka pikiran masyarakat agar masyarakat ini tuh memilih kita, enggak, tapi kita selalu menjatuhkan lawan, menjatuhkan kayak merendahkan lawan gitu guys. Dan gini deh, belum dijadikan pemimpin aja gitu ya guys, sudah kelihatan nih karakternya gitu, suka jatuh-jatuhin orang demi kepentingan kekuasaan. Apalagi nanti kalau sudah jadi pemimpin, gimana coba, bayangin nggak kalian gitu loh. Jujur li ya, kalau saya gitu, nggak apa-apa mau 2 mau 3 asal jangan 1 gitu loh, terserah deh mau Pak Prabowo mau Pak Ganjar yang jadi gitu ya, asal jangan nomor 1 gitu. Please tolong, kalian nggak milih nomor 1, kalian sudah menyelamatkan Indonesia guys dari ambang kehancuran pastinya. Aduh, jadi keinget ya almarhum Gus Dur sama Amin Rais gitu guys. Aduh, jangan sampai deh keulang lagi gitu ya. Cukup di era Gus Dur aja gitu, Gus Dur mendapatkan hal yang tidak menyenangkan dari Amin Rais. Sekarang jangan, pokoknya jangan. Kali ini saya akan memberikan penilaian kepada debat capres kali ini yang ketiga ya. Nah, jadi saya akan berupaya senetral mungkin ya, padahal saya juga suka serius ya, bukan netral ya. Jadi saya ingin melihat bahwa kali ini sebenarnya Pak Anies Baswedan dia lebih serius ya. Saya nggak tahu dia serius apa emosional ya, tapi mimik wajahnya tidak seperti yang pertama ya. Dia lebih keras ya, dia membesi ya istilahnya. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa masalah pertahanan ini bukan masalah yang bisa diobrolkan di warung-warung kopi, di warung-warung tua ya. Jadi ini memang dia seolah-olah dia menunjukkan bahwa nih kita ngomongin serius ini, masalah pertahanan ini masalah yang fundamental dalam negara begitu ya. Itu untuk Anies ya. Kedua Pak Prabowo ya, saya
surprise ya, karena saya masih mendapatkan kata-kata Mas Anies. Nah ini ini yang saya tunggu-tunggu dari awal debat sampai akhir ya. Saya cuma mencari itu aja ya. Jadi dari situ kita bisa menilai ya, dan dari situ kita bisa melihat. Cuman ada satu yang agak lucu ya, dari awal ini saya melihat Pak Prabowo dia seperti memberikan angin segar kepada Pak Ganjar ya. Jadi seolah-olah nyari teman ya dalam debatnya. Jadi awal-awalnya Pak Prabowo banyak bilang saya setuju dengan Pak Ganjar ya. Ternyata terakhir Pak Ganjar juga merujak Pak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi kayaknya nggak enak banget dia dalam kondisi tersebut ya. Ketiga ya, Pak Ganjar memang saya rasa kali ini dia the best ya. Dia lebih netral menurut saya ya, maksudnya netral. Dulu kan dia baperan ya, sekarang yang baperan malah Pak Prabowo ya. Jadi dia kayaknya yang paling stabil kali ini, soalnya yang berperang itu dari Pak Anies sama Pak Prabowo ya. Jadi saya tidak ingin masuk terlalu jauh ya. Itulah penilaian saya sebagai penilai politik abal-abal. Oke. Acara debat capres tadi malam, intinya sih Prabowo lagi-lagi menjadi sasaran empuk ataupun dikeroyok oleh dua orang, yaitu Ganjar sama Anies. Ya mau bagaimana lagi, pilot jet tempur disuruh bikin puisi, ya hasilnya ya kayak Prabowo ini nih. Atau kalau boleh analogi yang lain, ada 3 calon pilot nih, yang 2 ini baru lulus kuliah, kemudian yang 1 pernah bekerja tapi dipecat dari maskapai lain gitu loh. Kemudian persentase lah tentang bagaimana cara menerbangkan pesawat. Yang baru lulus ini nih, baru lulus kuliah ini, yang 2 ini jago banget pokoknya, secara teoritis begini dan begini, teorinya begini gitu. Kalau yang 1, meskipun dia pernah jadi pilot di maskapai lain, tapi dia tuh nggak bisa ngomong gitu loh. Ya intinya begitu dah. Nah sekarang kalian mau jadi penumpang yang mana nih? Yang baru lulus kuliah